saya Sri Marliana di Bincang Santai Adinata. Kembali lagi di podcast Dema. Kali ini kita sudah masuk ke episode yang keempat. Bincang Santai Adinata yang keempat ini kita sudah kedatangan tamu yang spesial luar biasa. Di depan saya sudah hadir ada Ibu Dekan Feby dan juga Bapak Wadek 1. Selamat datang Ibu Bapak. Selamat. Terima kasih sudah mau hadir di podcast Dema Feby ya Bu ya. Oke teman-teman, pertama-tama nih sebelum kita mulai dulu bincang-bincang santai kita pada hari ini, kita mau kenalan dulu sama narasumber kita yang luar biasa ini. Yang pertama ada Ibu Profesor Dr. Haja Sinta Dewi Rismawati SHMH dan ada juga Bapak Dr. Tamamuddin MM. Ya. Sebelumnya teman-teman mungkin saya akan mempersilahkan dulu Ibu dan Bapak untuk perkenalan Bu. Ya, mungkin bisa memperkenalkan dulu sama teman-teman Adinata. Oke, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sinta Dewi Rismawati, biasa dipanggil Bu Sinta kalau teman-teman di sini ya. Dan kebetulan saya sebagai dekan di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Haji Abdurrahman Wahid Pekalongan. Ya, terima kasih. Sama-sama Ibu. Biasa dipanggil Ibu Sinta ya Bu? Ya. Yang selanjutnya Pak. Oke, terima kasih. Assalamualaikum teman-teman Adinata. Ya, saya Tamamuddin, biasa dipanggil dengan Tamam, Bapak Tamam. Ya, teman-teman mahasiswa biasanya memanggil saya seperti itu. Kebetulan saya sekarang ini menjadi wakil dekan 1, membantu Prof. Sinta untuk bagian akademik dan kelembagaan tentunya. Ya, terima kasih. Terima kasih. Sudah ada Bu Sinta sama Pak Tamam nih teman-teman. Kita bakalan bincang-bincang santai terkait fakultas tercinta kita, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Ya, sebelumnya perkenalkan Bu, nama saya Sri Marliana, biasa dipanggil Merli. Saya salah satu anggota dari Dema Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Untuk kali ini Bu, kita mau bincang-bincang soal fakultas kita ya Bu ya. Kalau dilihat-lihat nih Bu ya. Sebelumnya saya mau ucapkan banyak terima kasih sekali ya Bu ya dan Bapak sudah mau hadir dan bisa ngobrol bareng sama kita terkait Ormawa juga, karena di sini Ormawa Feby pada periode 2023 ini sudah berakhir ya Bu. Di minggu-minggu sebelumnya HMPS kemudian juga UKM sudah melaksanakan sidang paripurna dan Dema dan Sema itu di Sabtu Minggu besok akan melaksanakan progress report dan juga laporan pertanggungjawaban. Artinya officially kita sudah resmi berakhir periodenya, bahkan sudah terpilih juga para ketua-ketua terbaru untuk periode depan Ibu. Nah, sebelum kita masuk ke Ormawa ya Bu, kita ngomong soal fakultas dulu. Saya tuh sering dengar jargon Feby unggul berprestasi Bu. Mungkin kita pengen dengar gimana sih fakultas melihat jargon itu Bu. Oke. Terima kasih Mbak Medlin. Medli ya. Oke. Kita mengusung jargon Feby unggul, Feby berprestasi itu sesungguhnya merupakan turunan dari visi dari universitas gitu ya. Jadi begitu visi universitas mengkut kata unggul, mau tidak mau berarti semua fakultas, lembaga, UPT bahkan ya sampai lini-lini terbawah itu harus mencantumkan kata unggul. Jadi memang ini menjadi jargon yang relatif baru ya, karena turunan dari visi misi kemudian kita membentuk Renstra itu baru di tahun 2023. Jadi memang ini sesuatu yang baru yang harus kita sosialisasikan dan harus kita bumikan bareng-bareng gitu. Karena untuk meraih unggul itu bukan hanya pekerjaan pengelola, tapi juga melibatkan keterlibatan dosen, pendidik dan juga mahasiswa seperti itu. Kemudian kalau dilihat dari, karena itu kan turunan visi misi dari universitas, kemudian fakultas juga mau nggak mau harus ngikutin gitu ya Bu. Kalau di tahun 2023 ini Bu, jargon Feby unggul berprestasi ini udah bisa dirasakan belum sih Bu sama fakultas? Karena ini sesuatu yang baru ya, jadi ini kayak transformasi juga. Jadi kayaknya itu baru apa ya, agak setengah pertengahan itu baru kita munculkan itu. Karena sebelumnya itu kita tidak begitu apa ya, tidak begitu terbebani, tetapi begitu visi kita menjadi unggul itu mau tidak mau kita harus menyukseskan itu. Oleh karena itu ini juga berimplikasi pada beberapa program yang kemudian
diinisiasi dan itu juga di hampir akhir-akhir tahun ya untuk mensupport kegiatan-kegiatan yang misal kayak PKM internasional, student mobility itu juga akhirnya di tengah-tengah jalan dan tidak direncanakan secara baik gitu, karena memang di tengah jalan gitu ya, karena transformasi menjadi unggul itu kan baru-baru kemarin seperti itu. Jadi tetapi kalau misalnya terkait dengan beberapa hal yang internasionalisasi program itu sesungguhnya sudah dilakukan sebelum tahun 2023. Kita sudah menginisiasi OIC ya, kompetisi internasional yang itu di tahun ini udah masuk ke tahun kedua. Sebelumnya pasca COVID itu juga kita sudah student mobility, kita menerima mahasiswa asing dari Thailand dan Malaysia. Kemudian beberapa mahasiswa juga sudah berprestasi, sudah ikut seminar internasional, kemudian presentasi internasional. Jadi sesungguhnya sudah mulai rintisan, tanpa kita sadar sudah kita mulai ke sana. Tapi memang untuk tahun 2024 terutama itu semakin kita kuatkan karena itu tuntutan itu seperti itu. Jadi sebenarnya sebelum ada jargon itu pun Feby udah unggul dan berprestasi gitu ya? Iya, sudah unggul dan berprestasi. Saya lihat juga banyak mahasiswa yang semakin kesini itu aktif dalam berkompetisi Pak gitu ya, memenangkan berbagai macam kompetisi baik itu lokal maupun nasional, bahkan internasional pun ada gitu ya Bu. Terkait ini juga nih Bu, kalau ngomongin soal prestasi, pasti kan kita ngomongin juga soal dana delegasi gitu ya Bu. Tapi sebelum ke dana delegasi nih Bu ya, di tahun 2023 ini kan udah banyak mahasiswa juga yang merasakan bagaimana manfaat dari dana delegasi untuk berprestasi. Dan kalau tahun 2024 nanti pastinya harapannya juga kan masih lebih banyak juga mahasiswa yang berprestasi lagi dan menggunakan dana delegasi lagi. Saya dengar juga Fakultas Ekonomi ini mau nambah program studi Pak. Mungkin bisa dijelasin dulu nggak sih Bu, soalnya masih banyak mahasiswa nih yang kurang dengar soal prodi baru gitu. Oke, mungkin nanti secara detail Pak Tamamudin ya. Jadi memang kita di tahun 2024 ketambahan 3 prodi baru ya, data science, kemudian digital business, sama yang satu informatika ya. 3 prodi ini sesungguhnya itu diinisiasi oleh universitas, dan sementara sambil menunggu moratorium fakultas itu dibuka, sementara dititipkan di Fakultas Ekonomi dan Bisnis gitu ya. Jadi tahun depan proses seleksinya juga dipisahkan. Kalau yang selama ini kan, kalau yang teman-teman di FEBI itu kan ikutnya program yang UMPTKN yang itu Kemenak. Kalau yang 3 prodi ini maka menginduknya ke Kementerian Pendidikan. berarti berbeda. Iya, seperti halnya ketika teman-teman tes di Undip, di UGM, jadi standarnya disamakan. SBMPTN. Ya, betul. Dan kita diproyeksi dan sudah disetujui oleh Kemendikbud. Kemarin Pak Rektor kayaknya diundang untuk bersama rektor-rektor PTU negeri lainnya gitu ya. Dan karena member baru sehingga di per prodi itu hanya menerima 40 mahasiswa. Plus nanti kalau mandiri mungkin hanya 10. Jadi maksimal satu kelas satu kelas itu 45 dan hanya 2 kelas gitu, seperti itu. Mungkin bisa ditambahkan. Ya, terima kasih Bu Dekan. Jadi betul apa yang disampaikan Bu Dekan. Alhamdulillah FEBI kedapatan atau mendapatkan 3 prodi baru ya dari universitas tentunya. Yang pertama keluar itu sains data. Kemudian berikutnya bisnis digital, dan yang terakhir adalah informatika. Dan apa yang disampaikan Bu Dekan tadi terkait dengan kelas ya, kelas insya Allah kita akan menerima per prodi itu 2 kelas
Dan untuk gedung perkuliahannya, insya Allah kita akan kembali ke Panjang. Ya. Ya, jadi betul karena di apa namanya kita ada nggak kira-kira ruangan atau ini mau di-split lagi ya kan nggak bisa, makanya apalagi tadi berarti kan total kita akan menerima 6 kelas ya, 6 kelas ya. Pak WR1 Pak Rektor juga sudah menyampaikan bahwa insya Allah gedungnya akan disiapkan tahun ini. Beberapa persiapan sudah kita lakukan, diantaranya membuat visi keilmuan, misi, kemudian kurikulum juga sudah mulai kita persiapkan. Sebenarnya harusnya mulai dari November kemarin, tetapi karena luar biasa kesibukan yang sangat luar biasa, alhamdulillah insya Allah mulai ya akhir Desember ini sudah kita mulai. Beberapa visi prodi baru sudah masuk ke saya, tinggal nanti akan kita godok lewat FGD. Ya, setelah kita godok nanti kita akan mengunculkan di flyer-flyer tentunya agar teman-teman mahasiswa ya, teman-teman mahasiswa SEMA, DEMA dan lain sebagainya itu bisa melihat, membaca dan ikut memasarkan setidak-tidaknya, ikut memberitahu kepada khalayak masyarakat, mensosialisasikan agar prodi kita itu dapat mahasiswa. Tapi insya Allah kalau kita ngomong PTK prodi umum, semoga saja ada peminatnya banyak ya, karena prodi, ingat ya, FEBI ini tiga prodi di FEBI sekarang ini kan memiliki peminat yang paling banyak di antara prodi-prodi yang lain. Jadi Anda ini orang-orang yang beruntung di FEBI ini ya, gitu ya. Artinya Ormawa FEBI juga diikut sertakan untuk mempromosikan program studi baru. Nah, tentunya iya. Tapi kan jadi sebenarnya tugas dari kita semua untuk promosi, untuk marketing itu menjadi tugas semuanya. Kita bersama. Jadi tidak hanya pengelola, dosen-dosen, teknik, mahasiswa juga harus mempromosikan dengan media-media yang dimiliki gitu. Jadi karena kita itu kayak kalau bisnisnya kan bisnis bisnis jasa. Ya dan kita sebenarnya disuruh untuk mensosialisasikan, makanya mungkin saya sekarang agak bahasanya agak narsis di status itu ya. Karena sebenarnya ingin memperkenalkan FEBI gitu kayak gitu. Jadi dan mahasiswa pun saya minta untuk jangan segan-segan untuk di statusnya itu selalu menggambarkan kita itu gimana gitu, karena itu terbaca oleh orang-orang kan. Kalau boleh tahu nih Bu, sebenarnya di UIN sendiri itu program studi yang nambah itu kan 3 di FEBI ya Bu. Kalau di fakultas lain ada nggak sih? Kalau yang di fakultas lain baru FTIK saja yang itu? Ya. IPA atau pendidikan fisika itu. Tapi itu pun sepertinya belum prodi umum, bukan prodi umum. Masih prodi. Iya. Hanya FEBI aja. Hanya FEBI. Karena kalau yang di fakultas syariah itu ketika mau buka prodi ilmu hukum itu juga masih moratorium. Tapi karena mungkin ini eranya era digital, era IT, sehingga kemudian untuk prodi-prodi yang umum di PTKIN yang berbau-bau teknologi itu relatif dipermudah oleh Kemendikbud. Tetapi kalau untuk yang bahkan sekarang untuk fakultas kedokteran aja kayaknya di moratorium untuk PTKIN. Terima kasih Bu. Lanjut ke dana delegasi ya Bu. Seperti tadi yang saya sudah bilang juga, di tahun ini sudah banyak mahasiswa yang merasakan manfaat dari dana delegasi, tapi ada sebagian kecil juga mahasiswa yang belum bisa menggunakan dana delegasi dengan sepenuhnya. Kira-kira di tahun depan kemudian juga ada penambahan program studi baru, artinya ada mahasiswa baru juga yang berkesempatan untuk berprestasi. Apakah dana delegasi itu akan ditambahkan atau enggak sih Pak? Secara logika ya harus bertambah, dan kemarin ketika kita rapat terkait dengan rencana anggaran 2024 ya, saya audiensi sendiri dan saya dengan Pak Kabar dan juga Pak WD2 audiensi bahwa dengan penambahan 3 prodi baru, maka postur anggaran yang sebelumnya di tahun 2024
Kalau masih seperti itu tidak cukup, sehingga kemudian saya menyiapkan 2 flyer ya. Ini adalah anggaran yang masih normal dengan kegiatan-kegiatan yang ada, dan kemudian ada flyer sheet B itu yang sudah dengan versi yang ada tiga produk baru. Itu tidak hanya dana delegasi, honor untuk dosen, pengadaan satgas, kemudian juga kegiatan-kegiatan untuk penguatan prodi baru juga otomatis ditambahkan. Gitu. Tapi kita tidak tahu eksekusinya di tingkat rektorat seperti apa, karena baru nanti sekitar tanggal 4 atau 5 baru dibukakan penganggaran yang kemarin kita ajukan, apakah di ACC semua atau tidak. Tetapi kita sudah menganggarkan termasuk tadi untuk dana delegasi otomatis yang kita tambah gitu ya, kita tambah. Dan saya mohon maaf ketika misalnya kemarin tidak bisa memfasilitasi semua teman-teman, karena terakhir di akhir-akhir terakhir itu kayaknya prodi ekos itu ada yang mengajukan tetapi berangkat ke Palembang gitu kan. Palembang itu sudah tiketnya saja udah berapa gitu, pasti langsung habis gitu ya. Jadi memang saya menggunakan kebijakan bahwa dana delegasi itu lebih prioritas dalam rangka untuk supporting akreditasi. Jadi kalau misalnya memang itu sudah masuk finalis dan tempatnya masih terjangkau ya, tidak tadi harus terbang kemana gitu ya, saya upayakan saya ACC. Jadi kalau ada beberapa teman yang ngadep saya terus kemana, buat aja proposalnya. Saya tanya ke bendahara atau berkaitan masih ada anggaran nggak? Oh masih, kalau masih ada ACC. Jadi mohon maaf terakhir yang kemarin ke Palembang sudah finalis, tapi kalau Palembang anggarannya sudah habis, udah mepet, tidak bisa terfasilitasi. Jadi teman-teman kalau misalnya pengen yang itu ya ambil aja kalau misalnya yang sekitaran Pulau Jawa gitu ya, atau kalau misalnya yang mau luar Jawa atau luar negeri pakai yang online aja gitu. Karena biar bisa bisa pemerataan seperti itu. Kemudian balik lagi ke program studi baru, artinya tadi anggarannya juga sudah disiapkan, terus bagaimana prasarana dan sarananya juga sudah disiapkan. Terkait tenaga pendidiknya juga sudah dipersiapkan. Tentunya kita sudah mohon maaf dulu. Ya, oke. Jadi tentunya kita juga sudah menyampaikan ini kepada pihak rektorat. Ada beberapa kebutuhan-kebutuhan terkait dengan spesialisasi dosennya tentunya, ya keilmuan dosennya, apalagi yang prodi informatika. Kalau sains data dan bisnis digital, insya Allah kita bisa memenuhi SDM-nya insya Allah sudah ada. Akan tetapi yang informatika ini sudah kita ajukan ke pihak rektorat. Ya semoga saja ya di awal tahun ini sudah ada pengadaan, mungkin mulai dari DTT-nya dulu. Ya mungkin kalau kita bicara PNS atau ASN, ya itu kan lewat proses panjang. Ya, yang intinya kami dari pengelola fakultas sudah menyampaikan ini kepada rektorat, kebutuhan terkait dengan dosen, termasuk tekniknya. Ya, karena kan tidak hanya pengelolanya saja kan, ya, tetapi juga tekniknya, bagian administrasinya. Kita juga sudah menyampaikan ini kepada rektorat. Sudah dipersiapkan. Memang belum goal ya, tapi kita sudah menyampaikan itu kepada pihak kemarin hasil rapat terakhir terkait dengan persiapan penawar mata kuliah, kita sudah mengidentifikasi tahun depan itu berapa SKS yang akan ditawarkan, berapa dosen yang dibutuhkan, kemudian berapa anggarannya yang akan dibutuhkan, itu sudah kita identifikasi. Dan memang kalau untuk dosen-dosen FEB, ketika untuk mata kuliah karakter FEB itu kita sudah turah-turah ibaratnya. Tetapi memang kalau untuk mata kuliah yang tadi IT, memang kita secara SDM belum ada, sehingga kemudian kita mengajukan beberapa formasi untuk dosen yang kira-kira untuk ngajar di semester depan. Tapi saya rasa karena semester depan itu masih kuliah awal, jadi belum begitu masuk ke ilmuwan yang terkait dengan tadi ya, itu jadi belum begitu menjadi persoalan. Karena masih mata kuliah seperti PPKN, bahasa Inggris dasar, bahasa Indonesia yang kira-kira di sini itu masih. Tetapi untuk semester 2, semester berikutnya kita sudah mengajukan kebutuhannya.
Berarti program studi baru ini sudah mulai bisa melaksanakan pembelajaran itu di semester berarti September 2024. Oh, itu langsung Iya. Ya. Jadi nanti mulai semester ganjil ya. Semester satunya kan diganjil. Ya kan, diganjil 2024-2025. Terima kasih Pak Bu ya. Untuk yang selanjutnya nih Bu, kita mau tanya juga soal Ormawa Febi ya Bu ya. Tadi harapannya Ormawa Febi juga bisa ikut serta dalam mempromosikan program studi baru. Kemudian juga artinya nanti bakal ada ormawa baru juga ya Bu ya, ada HMPS dulu. Ya. Mungkin bisa dijelaskan dulu. Oke, iya. Terkait dengan Ormawa baru, mungkin kalau untuk tahun depan belum, karena kan baru satu semester ya. Jadi mungkin secara penganggaran pun belum disiapkan untuk terbentuknya HMPS baru gitu. Baru nanti mungkin di tahun 2025, ini kan sudah ada embrionya nih, ada semester 1 ya, semester 1 kemudian baru nanti embrio di tahun 2025, baru kemudian dibentuk HMPS 3 prodi itu. Berarti pembentukannya ketika mahasiswanya ini udah masuk ke semester 2. Iya. Kalau semester 1 kayaknya belum gitu. Jadi mungkin nanti lebih langsung untuk pembinaannya langsung dihandle oleh kaprodi masing-masing. Terima kasih Bu ya. Oke. Selanjutnya Bu nih, pesan Bapak Ibu selaku dari fakultas gitu ya Bu, terhadap Ormawa Febi dalam mengawal aspek akademik, kemudian prestasi, serta minat bakat mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Pesannya untuk Ormawa Febi. Untuk teman-teman Ormawa Febi, terutama ini teman-teman Dema ya, untuk masa kepengurusan 2023 kemarin, saya lihat lebih kondusif, lebih banyak prestasi, dan kita itu bisa seiring sejalan dengan sangat nyaman lah gitu ya. Jadi saya mengucapkan terima kasih sekali nih Mas Soleh dan teman-teman gitu ya, yang sudah luar biasa mengawal teman-teman semua gitu. Dan harapan saya jadi saya sekali lagi mengapresiasi dan mengucapkan terima kasih sekali, dan mohon maaf misalnya ketika melayani teman-teman belum bisa maksimal gitu ya, karena banyak keterbatasan. Kemudian harapan saya untuk teman-teman semua ya yang masih aktif, silakan aktif, dan yang misalnya tidak aktif mungkin lebih fokus ke ke kuliah gitu ya. Jangan sampai melebihi dari masa studi gitu ya. Kan biasa kalau jadi aktivis itu terlalu terlena gitu. Jadi tetap ya beraktivitas tetapi juga bisa membagi waktu dengan baik. Dan harapan saya program-program kita semakin sinergi ya di masa mendatang, sehingga betul-betul bisa mengawal prodi-prodi ke depan itu menjadi terakreditasi unggul ya, karena program internasionalisasi seperti yang kita sudah mulai share itu ya. Nanti mungkin Pak Tamam bisa menambahkan itu, karena kita ingin mengupayakan ke depan itu 3 prodi ataupun 3 prodi yang khusus di FEB ya. Kalau yang 3 yang berikutnya kan itu hanya anak angkat gitu ya. itu bisa unggul. Jadi seperti itu. Harapannya ya tadi sinergitas komunikasi, selalu ada komunikasi. Jadi kalau ada hal-hal yang kurang bisa segera teratasi. Itu saja. Mungkin hampir sama dengan apa yang disampaikan oleh Bu Dekan ya, terkait dengan harapan bahwa butuh memang sinergitas antara mahasiswa dengan pengelola tentunya ya. Kemudian ya tadi perlu kita ketahui bersama bahwa di tahun 2022, di tahun 2023 ini tadi saya baru melihat bahwa ternyata ada sekitar 60 mahasiswa, bukan 60 kejuaraan yang dijuarai oleh mahasiswa FEB. Ya, itu mulai 60 itu kan berarti angka yang sangat luar biasa menurut saya, dan itu memang terbagi menjadi kategori nasional dan internasional. Tetapi yang internasional juga tidak kalah banyaknya sebenarnya. Artinya dari sisi itu peran SEMA Dema ya itu perlu ditingkatkan untuk meningkatkan potensi akademiknya tadi.
Ya, kemudian tadi terkait dengan apa namanya beberapa program, ya program-program internasional yang sedang kita gagas, ya memang betul ya di tahun 2023 seperti apa yang sudah disampaikan Bu Deka, memang agak apa ya, agak mendadak di tengah jalan, karena tadi di tengah jalan tadi agak mendadak ya, kemudian memang akhirnya untuk menjangkau atau untuk merangkul mahasiswa yang lebih banyak tentunya akhirnya ada keterbatasan waktu. Tetapi di tahun 2024 ini ya program itu kemudian kita buka lagi, kita sharing lagi kepada mahasiswa agar yang mengikuti program-program student mobility dan PKM internasional ya itu bisa lebih banyak. Dan saya punya harapan, kemarin saya sudah berkomunikasi dengan salah satu pengelola SEMA ya Mbak Tri Ahlak, ya itu saya menyampaikan itu bahwa untuk di share ya, untuk di share kepada teman-teman mahasiswa agar program ini diketahui oleh mahasiswa. Memang ada beberapa persyaratan karena memang kita juga harus harus membuat aturan-aturan ya terkait dengan itu semua. Ya, saya kira itu ya harapan saya selaku wakil dekan 1 ya, harus ada sinergitas, kemudian teman-teman SEMA DEMA juga ikut membantu ya untuk meningkatkan potensi akademik ya para mahasiswa. Itu saja saya kira. Tadi ngomongin soal program studi mobility ya, student mobility di tahun 2024 nanti itu saya lihat juga di pamflet yang di-share sama Mbak Ika gitu. Itu untuk target pesertanya berapa sih Pak? Itu untuk fakultas FEB aja ya Pak? Iya, untuk FEB saja, untuk FEB saja. Untuk target peserta yang bisa. Kalau sebanyak-banyaknya, kalau semakin banyak itu justru sebenarnya anggaran biaya yang dibutuhkan itu semakin murah gitu ya. Ibaratnya ketika misalnya satu bis kalau diisi berapa ya? Diisi 10 orang kan harganya tetap sama, tapi kalau digotong misalnya satu bis itu 30 orang berarti kan semakin sedikit gitu ya. Jadi kita mentargetkan semakin banyak mahasiswa yang bisa mengakses gitu ya, bisa punya pengalaman lah dolane kalau saya ngaduh gitu ya, bisa ke Malaysia, Singapura, bahkan Thailand. Jadi bisa dengan sekitar budget 8 jutaan itu bisa 3 negara kalian kunjungi gitu. Jadi seperti itu. Dan nanti kan tidak hanya dengan PKM tapi juga ada call paper, kegiatan-kegiatan yang student exchange itu bisa memperkaya wawasan mahasiswa seperti itu. Jadi nanti di sana mahasiswa itu melakukan kegiatan tadi call paper, kemudian mungkin mini conference ya, itu juga dilakukan di sana ya. Setidak-tidaknya kan ketika tadi kalau ngomong dolannya itu kan rodok itu ya, akhirnya kita punya pengalaman yang jelas ya, pengalaman yang tidak dimiliki oleh mahasiswa yang lain, dan itu bisa menjadi menjadi peluru bagi Anda semua bahwa Anda punya sesuatu yang lebih. Itu saja saya kira. Jadi ada 2 model. Kalau misalnya memang pesertanya banyak, maka bisa kita organisir sendiri. Tetapi kalau mahasiswanya sedikit, mungkin kita bisa join dengan perguruan tinggi lain seperti yang kemarin Kudus, kemudian yang kemarin saya ke Jepang itu ada selain Kudus juga UGM, kemudian juga dari UNJ. Jadi bisa berkolaborasi. Tidak hanya Malaysia, Singapura, Thailand, tetapi sesungguhnya kalau kita mau itu bisa ke Korea, bisa ke Jepang, bisa ke Australia, bisa itu. Yang penting adalah semangatnya dan duitnya jangan lupa gitu. Seperti itu. Kalau tahun depan kemana nih? Yang tahun depan mungkin masih tadi tergantung. Jadi kita bisa mengikutkan teman-teman tadi Malaysia, Singapura, Thailand bisa satu paket, atau cukup yang Malaysia, Singapura atau Malaysia saja, atau bisa ke Korea atau bisa ke Jepang. Ke Jepang saya kemarin itu cukup murah sekali. Kita 5 hari atau 6 hari itu cuma 15 juta.
sudah termasuk all in pesawatnya, makannya, transportasi di sana, dan keren lah gitu. Makanya saya ketagihan. Buat mahasiswa FEB ini jangan lupa diikutin programnya dari fakultas ya, ini menambah pengalaman yang luar biasa yang mungkin nggak dapat kalian ikutin lagi kalau nggak di FEB gitu ya. Oke. Untuk bincang santai kali ini mungkin bisa kita cukupkan ya Bapak Ibu. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih banyak sudah bisa hadir dan ngobrol-ngobrol bareng sama Dema Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Oke. Mungkin untuk yang terakhir Bu ada closing statement nggak nih? Oke, buat teman-teman mahasiswa, saya rasa apa ya, belajar itu tidak hanya di kelas, tapi juga di luar itu penting. Jadi untuk meningkatkan kemampuan atau kelebihan kita, salah satunya ya tadi mengikuti kegiatan-kegiatan berorganisasi di kampus maupun di luar kampus itu menjadi penting. Tetapi jangan lupa juga tetap fokus pada studi, karena masa studi itu terbatas gitu ya. Dan saya minta untuk teman-teman mahasiswa FEB silahkan berkompetisi, silahkan berprestasi, karena insya Allah kalau teman-teman misalnya mengikuti kegiatan-kegiatan yang berimplikasi pada prestasi itu insya Allah akan difasilitasi. Mungkin tidak sepenuhnya, tapi kita upayakan untuk memfasilitasinya. Dan saya harap tidak hanya kejuaraan tingkat nasional saja, tetapi juga yang mungkin event-event internasional juga patut kalian coba. Tunjukkan bahwa kalian mampu. Itu saja. Terima kasih. Cukup. Terima kasih teman-teman semua yang sudah nonton bareng dan nonton gimana kita bincang-bincang serunya sama dekan kita yang luar biasa dan juga Bapak Wadak juga Bapak Wadak 1. Kurang lebihnya dari saya mohon maaf. Terima kasih kembali lagi. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.